Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming RRI Digital. Anda juga bisa saksikan untuk obrolan kita malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026, kembali kita bersama untuk acara Madihin Syair Bakisah. Malam hari ini kita akan mengangkat tema sumbangan mulut ya pendengar, sebuah tradisi masyarakat Banjar yang dekat dengan semangat berbagi, kebersamaan, dan juga pastinya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seperti apa sebenarnya makna sumbangan mulut dan juga bagaimana tradisi ini tetap hidup di tengah masyarakat Banua kita. Maka malam hari ini kami ajak Anda untuk menguliknya bersama dengan Maestro Madihin Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syahrani yang memang hadir untuk kita setiap Selasa malam. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat Pak pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana kita juga ingin tahu kabarnya Pak Anang malam hari ini, gimana Pak Anang? Alhamdulillah. Kayaknya Sehat. sibuk banget ini. Ya, selain sebagai administrator lah, juga sebagai tokoh masyarakat kita. Iya. Karena memimpin 2 masjid ini. Masya Allah. Masjid bersejarah Sultan Suryansa dengan masjid Jami di komplek. Nah, 2 ya. itu pun kita wakilkan dengan ketua harian biasanya. Ya. Tapi di sela waktu sibuk pian, alhamdulillah masih selalu meluangkan waktunya untuk program. Ya, alhamdulillah untuk Pro 4 ini kadang-kadang bisa terlewatkan karena memang di kegiatan yang sama. Udah mentok nih. Ya, tapi malam ini alhamdulillah tidak ada kegiatan, padahal pada minggu kemarin kita berada di kota Balikpapan. Jauh ya. Sempat berapa hari itu? Di Balikpapan setelah siaran di kabin, saya langsung berangkat Lagi. ke Balikpapan dari malam Rabu sampai hari Minggu malam Senin. Wah, mudah-mudahan selalu sehat Pak Anang ya. Ya, alhamdulillah. Kita berharap juga, apalagi nih di momennya nih ya. Iya. Makanya mungkin sekilas apa nih yang melatar belakangi seorang Pak Anang, baik itu nanti dengan madihin, dengan syair ataupun juga bakisah mengenai sumbangan mulut. Ini mulut yang mana? Iya, sebenarnya kan yang namanya budaya itu sesuatu yang disepakati dan menjadi satu kebiasaan dari sebuah wilayah atau di sebuah daerah, termasuk juga di Banjar ya. Dan juga suku-suku yang lainnya. Ekspresi budaya menyambut bulan Maulid atau bulan mulut ini menjadi satu tradisi yang positif ya. Selain ajang silaturahim, kemudian ekspresi kecintaan, dan juga terjadi yang namanya ritual. Nah, ritual inilah yang bersentuhan dengan nilai-nilai religiusitas. Ya. Lalu bagaimana seni madihin digunakan untuk menceritakan atau menyampaikan pesan tentang sumbangan mulut malam hari ini? Kita akan persilahkan untuk Pak Anang. Ini memulainya dari mana dulu nih? Kayaknya sudah pegang yang mana nih? Madihin, syair atau bakisah nih Pak Anang? Kita bakisah dulu. Bakisah dulu. Silakan. Sumbangan mulut ya pendengar. Karena waktunya kita maksimalkan malam hari ini pokoknya ya. Iya. Harus sampai ketiganya ya Pak Anang. Betul, ya. Insya Allah ya. Baik, silakan Pak Anang.
Bercerita tentang sumbangan mulut ini sebenarnya ada apa diksi yang ambigu ya. Kisahnya ini si Palui bermaulitan di kampung. Ditunjuk orang bagian pengumpul dana. Nah ini biasanya ada orang ngumpul dana. Tapi si Palui ini sebelum orang mengadakan maulid, inya sudah berjalan meminta kepada warga. Jadi sekampungan dipintainya. Sekampungan ya. Assalamualaikum ya Palui, silahkan nak menyumbang baras kah, nak menyumbang duit kah, dan lain sebagainya untuk mulut ya Palui. Itu ya. Rame orang menyumbang. Danang 100.000, 50.000, ada nyumbang baras, ada menyumbang lakatan, ada nyumbang nyiur. Ambil tahu Palui ini. Nah mendekati hari H, orang bertanya-tanya di kampung sebelah orang bermaulidan, kenapa di kampung Palui ini pindah sunyi. Jadi Palui ini sebelum orang rapat ini sudah berpintaan. Nah ini Palui ini melanggar aturan. Ngarannya kan Palui ya kalau. Namun kadang kayak itu untuk ada Palui ngarannya. Diragukan ya. Diragukan ini integritas Palui ini. Iya. Akhirnya sepakat orang rapat. Palui ini kadang kemunculan lagi. Sekalinya Palui ini berangkat madam. Mungkin sumbangan tadi dibawanya. Nah, lalu panitia ini bingung. Sudah kita kadusa menggaduhi Palui. Kita laksanakan ya peringatan maulid ini. Dilaksanakanlah dengan karena menghadirkan Palui. Setengah bulan Palui ini lalu datang. Sudah selesai bulan maulid. Ada yang maulid, ada yang mulut ya. Lalu Palui dipanggil oleh pembakal. Pembakal, tokoh agama, tokoh masyarakat, bagian keamanan diinterogasi. Loi, kamu ada bapintaan kah semalam? Karena kami ini lo ya panitia, jadi tak tuduh. Orang menakuni ke panitia, kenapa di masjid kita kadang mengadakan maulid atau mulut? Karena ikam sudah bapintaan lo ya. Jadi kami kan mungkin lagi bapintaan kedua kalinya. Gunakanlah kas masjid dan ditopang oleh para tokoh yang berkelebihan. Ditanyalah Palui, ikam bapintaan kemana aja Loi? Ya kita sambat aja kampungnya. Aku di Alalak aja Palui, aku di Kuin, aku di Pangeran, aku di Belitung, aku di Alalak Padang sana, aku di Jembatan Basit sana aja Palui. Banyak Palui ini wilayah. Pertanyaannya Loi, ikam bapinta tuh gasan siapa? Gasan mulut. Bicara mulut apa? Ya mulut ulun aja Palui. Gak salah nih. Akhirnya apa? Ada kau bapander lagi panitia. Ulun aja Palui meminta sumbang gasan mulut. Ini mulut ulun hendak boleh kampung, hendak madam. Nah jadi ulun kan memadahkan gasan pemaulitan di masjid. Kadang mengadakan gasan pemaulidan sekampungan. Artinya ada memberi baras ya alhamdulillah aja Palui. Berkat bulan maulid ini atau umpat jo barakat. Momennya pas ya. Momennya pas. Lalu panitia ada berbunyi lagi. Ah pujur Palui kan. Gasan saya boleh mulut bulan mulut siapa Palui? Masjid kah? Ada aja Palui mulut ulun. Iya. Artinya gasan ulun boleh. 1-0 1-0 ini artinya apa? Si Palui ini bisa membaca situasi. Bulan maulid ini kan orang apa aja dikorbankan. Sebenarnya ini bagus lah untuk ekspresi cinta loh Nabi Muhammad. Semangat berbagi. Tapi si Palui ini salah nih. Ini deviasi namanya. Kenapa lu padakan deviasi? Karena si Palui ini melanggar aturan etika.
menjual bulan Maulud. Mulut siapa? Mulut unda aja Pak Loy, mulut seorang. Nah ini para pendengar Pro 4. Jadi hati-hati dalam pilihan kata. Kan mulut ini kan pertanyaan Mbak Eli tadi, mulut siapa aja. Visi misinya Pak Lui dengan visi misi panitia beda ternyata. Betul. Artinya apa? Orang belum rapat lagi, Iya. Pak Lui sudah berpintaan. Curi star. Curi setar ini Pak Lui ini. Manuver ngarannya. Kan katanya harus gercep nih Pak. Ya. Nah artinya cerita ini menginspirasi kita. Artinya kata-kata, pilihan kata itu berhati-hati. Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang terinspirasi untuk Si Pak Lui. Pak Lui ya. Masih ada beberapa hari lagi kan? Masih Iya, panjang ini iya. mulutnya. Cuma Pak Lui ini bulik sudah ke kampung, orang mencari kerada. Nah jadi nang sanak perempat, baik Abah Sopian yang dipelihari lah, nih kita sapa aja kawanannya. Baik Abang Herman, Banjarbaru lah. Kemudian ada juga kemarin yang bergabung dari Martapura, lu nggak diingat itu. Di daerah Jalan Pendidikan tuh. Abah Ojan kah ternyata siapa tuh? Abah Ozan. Abah Ozan. Jadi beliau tuh banyak juga kisah-kisah. Ya bahasa Banjar tuh patakan-patakan baharita atau kaluaran berataan. Kisah terpendam. Terpendam. Patakan-patakan. Nah, jadi alhamdulillah dengan sanak perempat. Artinya bulan Maulid ini sebenarnya ajang silaturahim. Ya. Kedua, kita mengganang jasa seorang nabi lah yang telah memberikan cahaya lawan kita. Kalau kada beliau datang membawa rahmat, membawa kedamaian, nah membawa pencerahan. Nang kayak apakah kita nih? Yang dibawa cahaya ini juga kan pindah nak kadap-kadap sudah kita nih. Apalagi nang kada bercahaya sama sekali lah. Nah, nah makanya madihin saya berkisah 3 kata. Ada madihin, ada sairnya, ada kisahnya. Artinya apa? Balam bamadihin itu bukan hanya sekedar hiburan. Tapi ada pesan yang harus disampaikan. Kemudian ada syair yang terukir dalam tutur kata seorang seniman. Baik seorang ulama. Ulama juga bersair ya, seperti Datu Sapat dengan Habar Kiamatnya. Kemudian ada syair Perang Banjar. Ada syair Siti Jubeda. Nah ini syair-syair ini sangat menginspirasi buat kita semua. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya asyu'ara. Asyu'ara itu para penyair. Dan Nabi juga punya seorang penyair yang sangat beliau sayangi. Memberikan semangat ketika berperang. Memberikan sentuhan-sentuhan yang membangkitkan motivasi kerja. Siapa dia namanya? Abdullah bin Rawahah. Ini sangat menyentuh. Orang bisa menyampaikan kritik, menyampaikan ekspresi bisa dengan seni ya. Walaupun seni itu kadang-kadang bahasanya juga sangat halus, tapi tidak juga menusuk, tapi memberikan kesadaran dalam mengelola tata pemerintahan, kesadaran dalam mengelola ibadah kalau kita beribadah pribadi. Dan ini sudah alhamdulillah kesadaran pemerintah, masyarakat bersama-sama pagi tadi lah melaksanakan sholat sunat istisqa. Nah ini sebenarnya di hadapan Allah kita merasakan kehinaan. Bahwa kita tidak punya kekuatan apapun, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sejenius apapun kita, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Makanya kita menghibah dengan kefakiran pengetahuan, kefakiran harta, kefakiran kekuasaan. Jadi kekuasaan itu sebenarnya amanah, mandat. Kalau yang punya kuasa itu sudah tidak percaya lagi, di sini kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah ini makanya Pak Lui ini jangan sampai mandat disalahgunakan ini.
Jangan karena kata-kata mulut itu kan peringatan. Akhirnya si Palui menyimpang. Padahal tujuan mulut itu adalah meneladani bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana saat beliau menjadi remaja, bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga, sampai menjadi kepala negara, sampai menjadi seorang ulama, seorang panglima perang, seorang penceramah, seorang bapak yang santun, seorang suami yang baik. Jadi Nabi itu holistik. Berarti penyiar lolos nih. Operator lolos nih Mas Lolos Daud nih. ya. Gak disebutin tadi ya. Aman Mas Daud. Sebenarnya kalau kita ingin mengait-ngaitkan, Nabi juga seorang orator ya. Iya. Seorang penyiar. Kenapa? Nabi itu kata-katanya kata-kata yang santun itu kan kemampuan seorang mengolah kata yang baik. Iya. Mbak Eli saja kalau berbicara keseharian dengan di ruang kabin itu beda tekanan katanya. Mas Daud juga operator ketika komputer dengan operator Pro 4 beda. Kenapa? Akhir bulan beda lagi. Ibu hiburan lain. Apalagi sesuai namanya ini. Daud itu kan suara yang terbaik. Wih, Masya Allah. Yakin nih bapaknya belum memberi nama Daud. Dia akan memberikan suara yang menyentuh, yang sahdu. Makanya ini belum lagi jadi penyiar ini, baru jadi operatornya nih. Itu. Sekali ngomong 100 hilang udah. Jadi maziah itu kita tekuni. Maziah. Ulun alhamdulillah, makanya Mbak Eli ini bingung juga sama Haji Anang ini penceramah kah, jar pemadihin kah, ketua masjid kah? Nah, diborong jadi, semua. Diborong semua, bukan kita memborong, kita tidak menawarkan diri kepada orang ya. Ulun mohon maaf, kadang-kadang orang tuh ya talent kan. Sekarang ada istilahnya itu berbasis talent. Pegawai sekarang ada di kementerian, salah satu kementerian itu berbasis manajemen talent. Talent itu kan bakat. Tidak semua orang seperti Mbak Eli, mohon maaf. Dan Mbak Eli sendiri mungkin gak bercita-cita seperti sekarang. Ngalir saja kira-kira. Kayaknya betul seperti itu. Gak tahu, saya ini cuma tebak-tebakan aja. Ngalir. Terdampar akhirnya. Tapi disyukuri Pak. Syukuri betul. Ya. Karena bagaimanapun profesi itu adalah anugerah. Kalau kita cintai, dia akan menjadikan satu kebanggaan bukan hanya untuk kita. Ya. Disitulah kepiawaian kita mengelola diri kita, potensi diri. Makanya si Palui itu berbakat juga sebenarnya. Orang percaya sekampungan, luar biasa Palui itu. Karena semua orang bisa menyumbang, Palui menyumbang. Nah ini kalau segi Paluinya. Tapi penyimpangannya, Palui menerjemahkan mulut adalah mulut dia sendiri. Gak salah sih sebenarnya. Salahnya di situ. Tapi kita tidak bicara negatifnya ya. Kita bicara, bukan kalau bahasa medianya tuh bukan bicara bad newsnya, tapi kita bicara good newsnya. Artinya apa? Ya, artinya berita yang baik. Artinya si Palui ini sosok yang mampu beradaptasi. Dalam semua lini dia bisa masuk. Dan ini memang tokohnya tokoh fiktif. Dalam kehidupan gak ditemukan mana orangnya. Tetapi dalam hasanah kekayaan budaya Banjar, dia menjadi ikon. Nah mungkin kopiahnya Palui itu Daud tahu nih bisa bahalang 2 Palui itu kopiahnya. Kemudian tapihnya beselendang. Selawarnya selawar katok tuh. Nah, karena apa? Banjar ini kan sungai. Jadi nyaman bahunjur kan Bakayo itu. Nah jadi dengan sanak perompat nang di mana aja bisa mendengarkan, apalagi ini kita berada pada situasi yang ya sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan. Malam ini sebelum berangkat tadi belum menggunakan masker juga nih Mbak Eli untuk jaga kesehatan. Betul. Karena kelihatan ada pekat malam ini sedikit ya. Tapi tadi malam aman pulang? Tadi malam aman. Saya lupa tadi malam cari sampean mana ini. Mana ini saya bilang ini sahabat nggak kelihatan ini di mana ini. Ada di sini Pak. Ada di sini, Masya Allah. Iya. Nah, padahal saya kemarin itu juga pikiran sempat atau enggak, alhamdulillah dimajukan ke hari Minggu ya, Minggu.
Nah Seninnya sudah di Banjarmasin, nah itu aman. Saya khawatir itu Senin baru pulang, delay pesawat dan sebagainya. Nah sampai tokoh masyarakat di sana mau WA saya, jangan nggak hadir ya, jangan dibatalkan ya. Insya Allah saya bilang ya alhamdulillah. Jadi 2 minggu berturut-turut saya seperti itu Mbak Eli. Full ya. Kemarin itu kan 17 Agustus malamnya, saya juga jantungan juga, spot jantung juga, karena apa? Acara barengan itu, karena sudah di administrator Eselon 3 itu kita harus bisa membagi waktu. Makanya kadang-kadang saya tidak berani berjanji, berdoalah. Kalau memang saya langkah ada di sana, saya tidak ada kesibukan, saya akan layani masyarakat dengan baik. Di Pro 4 ini saja kadang-kadang operator yang sering mau WA, Mbak Erni, kapan Panang? Saya pikir dulu. Mudah-mudahan tidak ada kesibukan. Alhamdulillah. Hanya beberapa malam kemarin saya pernah akan ada sertifikasi ya, sertifikasi bimbingan ibadah haji dan umrah. Dan ini sudah sedikit ada pengumuman nih buat para calon yang ingin jadi petugas haji. Ini Mas sudah Mas Daud mau silakan lewat ormas bisa. Jadi gini Mas Daud, pesan baiknya adalah kita tidak berjanji tapi berdoalah. Singkat. Kayaknya nggak mau ambil resiko deh ya. Ini kalau pemuda ke pasangannya mungkin Pak Anang. Betul. Saya tidak berjanji tapi berdoalah. Karena Bisa sekarang nih. ini kan berbasis kompetensi. Nah itu dia. Jadi Kementerian Haji dan Umrah membuka selebar-lebarnya orang-orang yang berbakat, orang-orang yang mau mengabdi. Karena berhaji itu bukan sekedar melaksanakan rukun Islam. Kalau jadi petugas, kita itu melayani jamaah. Jangan kata wamen itu nyambi. Oh, sambilan. Sambilan jangan. Kita Fokus, ya. kita bertugas, tugas itulah ibadahnya. Jangan berhaji dulu, tugas Tugasnya dikesampingkan, jangan. Dan saya sudah membuktikan 2 kali ya 2019 dan itu diliput oleh RRI Madihin di Tanah Suci ya. Momen 17 Agustus juga saya masih ingat 2019. Kemudian 2025 kemarin. Nah, ini juga berbasis kompetensi. Saya sendiri juga ikut seleksi. Orang yang menekuni bidangnya juga diseleksi. Nah, makanya kalau mau ikut sesuatu itu dipelajari schedule-nya dari setahun itu. Persiapan ya. Persiapan pengetahuannya dan sebagainya ya. Tapi berarti Pak Lui nggak punya persiapan ini. Pak Lui sudah persiapan mau pulang kampung. Makanya cari sumbangan. Iya. Tapi Pak Lui itu bagusnya gini. Saya siapa yang ingin menyumbang hagan mulut ya Pak Lui. Nah, Pak Lui nggak menjelaskan gasan peringatan maulid atau maulud enggak. Gasan mulut. Nah ini kekuatan Pak Lui ketika diinterogasi. Mulut siapa? Ya mulut ulunnya Pak Lui anak bulik. Nggak mau salah ya. Nggak mau salah Pak Lui. Tapi inilah kata-kata yang bikin hiburannya si Pak Lui itu kan di situnya. Dia pilihan katanya itu luar biasa. Dan memang secara umum Pak Anang untuk kegiatan keagamaan Maulid Nabi ini memang masyarakat Banjar menyebutnya mulut ya. Secara umum. Mulut. Iya kan? Mulut. Ya bukan maulid. Bamulut katanya gitu. Bamulutan. Ayun mulut. Ada mungkin kan mulut di ayun. Ini bahasanya ya. Mulut siapa mau diayun nih? Nggak ada mulut di ayun. Artinya apa? Mulut itu kan bahasa asalnya mauludun walad. Artinya anak yang dilahirkan. Ada maulid. Makanya sedikit cerita sejarah Ulun tadi malam kan menceritakan juga. Di daerah Afrika Utara, orang-orang di sana, Muslim di sana, kalau dia memperingati Maulid di abad ke-10 itu, 10, 12, 13, 14, satu kota namanya, Jakarta tahunnya itu 1290-an. Kotanya namanya Fes. Kota Fes ya. Kota Fes itu kalau bayi baru lahir, kalau saya nih lahir di sana, nama saya pasti Maulud. Oh, otomatis Pak. Otomatis semuanya harus nama itu. Ini tradisi yang luar biasa. Kalau perempuan Mauludiyah.
Mauludiyah. Nah, jadi pengetahuan tentang kelahiran Nabi ini ekspresinya dari abad ke-8, kemudian abad 10, abad 12, 13, 14, 15, kemudian 17, 16 nggak ada dalam sejarah. Terjeda ya. Terjeda. Berarti kalau di sini ada yang namanya Maulidah mungkin iya masuk. Maulidiyah mungkin itu yang di PES itu Masuk ya. masuk. Nah, kalau Mbak Eli Maulidiyah ya. Maunya setelah ini ya. Ini kalau Daud nih, Daud Maulud ini. Maulana. Sudah Maulana ini. Maulana, Daud Maulana nggak mau Maulud ini. Nah, artinya sumbangan mulut ini, artinya budaya ini dari abad ke-8 sampai sekarang abad 21 ya. Sudah berapa abad kita nih? 13 abad yang telah silam. Jadi ada catatan Mbak Eli dalam penelusuran saya sebagai budayawan ya. Pengaruh budaya dari luar itu untuk sumbangan maulud ada 3 negara. Sesuai untuk Banjar ya. Atau Kalimantan atau Jawa. Pertama itu Turki. Kalau Turki itu budayanya hebat lagi Mbak Eli. Itu namanya Mevlut Kandili. Mereka setiap rumah wajib menyalakan lampu. Setiap rumah. Simbol kelahiran Nabi itu dengan lampu, cahaya. Nah, kemudian Irak atau Iran ya, Persia. Ini mulai sudah ada budaya syair. Nah, ini kaitan Madihin ini. Syair Sifatul Ghulam kalau Madihin itu sejarahnya. Saya ingat dengan sahabat kita yang mengisi basyair di sini almarhum Dr. Andes Yulianinur itu lupa ya. Yang dari ULM almarhum beliau itu, yang musim sakitnya beliau pas di musim Covid kemarin itu. Yusliani Nur ya, Yusliani Nur. Saya masih dikasih buku tentang syair Banjar dengan terbang juga beliau nggak salah malam Kamis kalau nggak salah di sini. Nah, kemudian setelah Turki ada lagi India. Nah, India ini ramai ini Mbak Eli. India ini ada tari-tarian. Ya betul. Nah, nama negerinya saya masih ingat, Golconda. Ibu kotanya Srinagar. Masjidnya kotanya Hyderabad. Ini ramai, di sinilah ada tari-tarian, musik dan sebagainya. Kalau abad 13 itu ada juga yang menyatakan menurut Profesor Dr. Abdul Hadi WM dalam Cakrawala dan Estetika Islam itu buku beliau, saya pernah membaca. Ekspresinya beda lagi. Ada pameran lukisan. Nah, ini hebat sekali, ada kaligrafi dan sebagainya. Jadi tidak hanya kalau kita di Banjarmasin, budaya kita apa? Membaca syair. Ini sudah abad ke-18 baru muncul Mbak Eli. Ada syairnya dari mazhab Imam Maliki, Imam Qodi ya, dia seorang Qodi, ya kita tuh seorang hakim. Namanya Imam Al-Barjanji, yang dibaca biasanya mungkin Jawa, suku Jawa dengan lagu-lagu nagom Jawanya, langgamnya ya. Nah, kemudian Syaraful Anam juga termasuk syair yang sering dibaca oleh pengajian ibu-ibu nih, ingat nih apa namanya, Burdah. Syaraful Anam. Nah, ini pada abad ke-17 ke-18 itu sampai ke Indonesia. Sampai ke Nusantara, dulu nggak ada Indonesia ya, Nusantara. Nah, jadi budaya inilah yang berpengaruh. Makanya Banjarmasin kalau acara apapun tidak ketinggalan pembacaan syair-syair maulud itu. Karena ekspresi cintanya kepada Rasulullah itu sangat luar biasa ya. Nah, ini pada pendengar. Jadi kalau hari ini tadi di Benua Halat ada Ba'ayun Maulid. Itu di masjid ayunan ratusan bahkan ribuan
Dari baru lahir sampai yang tua ikut. 15 hari paling muda. Iya. Nah, 15 hari ya paling muda tadi Iya. ya. Mas Daud ketinggalan nih. Kalau di Queen belum lagi ada Belum. informasi. Di Suryansah nanti ya. Suryansah itu nanti menjelang hari jadi. Iya. Tadi sekretaris umum yang kemarin menghadiri hari Senin, saya tidak sempat hadir. Saya tidak tahu perkembangannya lagi nih, apa tanggal berapa ditetapkan. Iya. Karena kita menjelang 500 tahun hari jadi kota Banjarmasin. Satu tahun lebih tua dari Jakarta. Kalau Jakarta 499. Nah, jadi dengan Jakarta ini sangat dekat sekali. Kakak adik. Kisah sudah selesai. Ya, Kita akan bawakan syair. silakan. Dengan bismillah kata diuntai, bait demi bait kami merangkai, lahirkan syair sejuk dan damai, ibarat angin meniup tangkai. Cerita Paloi di bulan Mulut, mengingat kata penuh tertaut, minta sumbangan di bulan Mulut, ada nang duit baras di kaut. Kada kerasaan Paloi badahulu, untuk bulan Mulut malam nang syahdu. Mulut siapa kada pang tahu, nang penting sumbangan masuk di saku. Parak ampe bulanlah Maulid, panitia bingung menyumbang sedikit. Kalinya si Paloi ada nang maungkit, meminta sumbangan sakampungan malilit. Imbah ditakuni Paloi ka mana, pulang kampung atau desa. Setengah bulan kadada habarnya, abut banar bubuhan panitia. Tuntung bemaulitan Paloilah datang, banyak sudah urang mahadang. Kisah sumbangan Paloi menggubang, ditakuni kata ditantang. Bujurkah Paloi ikam meminta sumbangan, ujar habar hagan peringatan. Paloi menjawab dengan perlahan, bukan gasan ini peringatan. Ujar habar si gasan mulut, mulut ulun jua baras di kaut. Kada memintai, kada mengikut,
karelaan hati sumbangan bajurut. Sekalinya mulut palui jua kada babunyi bubuhan panitia. Bujur si palui maulas kata, gasan mulut ulun pakir sengsara. Nah, ada kau lagi orang menyidang baile ya. Salah tafsir ya. Salah tafsir. Tapi nggak salah juga Pak Lui. Daripada aku aja palui bulik ada sing duitan, baik aku perpintaan. Dan warga akur Ya setuju akur, artinya karelaan aja palui kan memaksa palui. Nah ini palui ini menangnya lah. Tapi jangan diumpati penggaya palui inilah. Ngarannya gitu si palui gitu nah. Nah jadi Tapi kan dia ikon. Iya ikon. Artinya ikon, baik kelucuannya, bikin gusar, bikin garigitan. Tapi juga ada hiburannya. Nah ini Palui ini yang Atau menjadi di tiap kampung itu mungkin ada yang ala-ala versi Palui gitu ya. 1 atau 2 pasti itu. Pasti. Gaya bicaranya mungkin, kelakuannya. Kalau Mudah-mudahan Mas Daud nih apa nih? Maulutnya apa? Maulut-ulut ya. jangan maulut-ulut nih. Nah. Sebab kalau Mbah Ananda Daud ini kadang maulut-ulut, operator nggak bisa disulut. Nah, iya ame. bahasa Madi ini kada kau tanya ut-ut terus. Iya. Artinya bulan Maulud, si Daud jangan maungot. Nah, Karena kabel-kabel bisa taburubut. Nah ini. Nah baik, dengan waktu sedikit Singkat lagi ya. kita akan tutup dengan madihin ya. Dari kisah Palui kita ambil kesimpulan, memang Palui inilah akalan. Rami benar musim bamulutan, datang Palui minta harap kerelaan. Kada memaksa meminta sumbangan, dengan ikhlas ulun terimakan. Palui pulang kampung kada sing padahan. Artinya Palui ini dapat berkah, dapat rezeki, meminta itu bertambah. Ujar Palui barakat jua maslahah, di bulan Maulid ini nang penuh berkah. Memang Palui akalnya memang ilmiah, nangaran Palui hendak minta sumbangan atau meminta sedekah. Pian ikhlas haja rezeki pian bertambah. Kada babunyi lagi abubuhan panitia, bujur Palui nang manyurungi kata. Bukan maulitan ini di masjid kita, tapi mulut sekalinya Palui jua. Kada kawa dibahas ini kata-kata, dasar rajaki Palui kada kemana-mana. Ilahi awan basatu langsung batahan
Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan budaya malam kita di Ragam Budaya Basyair Madihin dan juga Bakisah bersama Pak Haji Anang Syahrani lewat sumbangan mulut ya, menghadirkan kisah Palui yang lagi-lagi dengan kecerdikannya ini bisa mengecoh panitia. Tapi ada pesan baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Anang Syahrani malam hari ini, bahwa segala sesuatu itu memang kita harus fleksibel, bisa beradaptasi ya, dan pastinya juga harus menyesuaikan ya. Ya, pendengar, semoga bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya dan juga seni tradisi Banua. Saya Eli dan juga rekan saya Mas Daud malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bersama kembali di Selasa depan ya, setiap Selasa malam jam 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.